ikut Merpati Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Truk, salam Jinso. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, dulur-dulur semuanya, pada malam kali ini saya berada di Desa Sidoarjo ya Mas. Ya, Sidoarjo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Kembali lagi saya penuhi janji kepada dulur-dulur semuanya bahwa saya ingin melanjutkan sowan atau silaturahmi ke tempat senior dan sesepuh. Salah satunya adalah di sini di Desa Sidoarjo. Kali ini saya sudah berada salah satu senior IKSP Kerasakti yang kita bisa mempelajari atau mengambil pengalaman beliau. Nanti bisa belajar dari pengalaman beliau, kita langsung berbincang-bincang dengan beliau. Mungkin bisa diperkenalkan Mas Najin, nama lengkapnya, asli dari lahiran dari mana Mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso. Ya, perkenalkan nama saya Hendrik Agus Setiono. Alamat Desa Sidoarjo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Saya biru angkatan 48, merah angkatan 42. Angkatan 48 Mas? 48, tepatnya tahun 94. Terus merah angkatan 42, tepatnya tahun 96. Berarti masih kebagian disahkan guru besar langsung? Ya, alhamdulillah. Dua-duanya ya Mas? Ya, dua-duanya guru besar. Kebetulan waktu merah saya barisan paling depan. Paling depan langsung. Niki bejo nih Mas. Lagi asli kelahiran sini ya Mas? Asli kelahiran sini. Orang tua berarti? Orang tua juga sini. Istri yang ikut ke sini? Istri ikut ke sini. Istri saya asli Dembangan kota. Jenengan berapa bersaudara Mas? Saya itu, ibu saya kan nikah 2 kali. Gitu. Untuk dengan suami yang pertama anaknya 2, terus untuk suami yang kedua ini 4 orang. Jadi 6 semua. Iya. Jenengan nomor terakhir. Iya. Terakhir paling kecil ya. Paling kecil ya. Orang tua asli, Bapak asli mana? Yang asli sini Pak? Asli, bapak, ibu asli orang sini. Gitu. Dapat satu desa ya? Iya, satu desa. Ini langsung Mas, langsung kita ngobrol. Jadi kita tuh sering temui beberapa sesepuh dan senior bahwa mereka itu tertarik dengan IKSP Kerasakti itu berbagai macam alasan. Salah satunya ada yang suka dengan kungfu dan suka dengan sakralnya dan sebagainya. Mungkin dengan Mas Hendri ini awal mula tertarik dengan IKSPI bagaimana Mas? Monggo diceritakan ya mungkin. Ya baik. Saya dulu sebenarnya tidak mengenal dan tidak tertarik dan tidak mengenal IKSPI. Gitu. Nah, sebenarnya saya dulu ingin ikut Merpati Putih. Merpati? Iya, ikut Merpati Putih. Terus kebetulan masih saudara ya. Saya itu main ke rumah. Itu ijazah warga itu ditempel di dinding, seperti ini. Waktu itu fotonya itu dia pakai sepatu bibos dan ruyung gitu kan. Aku tertarik gini. Bukan sepatu kungfu itu Mas? Iya, sepatu kungfu bibos. Seperti inilah sepatu ini. Terus saat di situ saya tertarik, langsung terdiam tuh. Ini kok kayaknya asik banget kan. Terus tapi jenengan belum pelatihan Merpati Putih? Belum latihan Merpati Putih. Tetap pengen. Ingin mau daftar Merpati Putih, tapi terus nggak tahu itu mungkin sudah jalan saya ya. Mungkin menuntun saya ke situ itu Allah SWT mungkin ya. Terus melihat foto itu saya tertarik. Kok ini terus asalnya kita tanya. Terus latihannya di mana? Di Kodim itu mana? Waktu itu sini sama Kodim kan jauh. Nah, kebetulan di dagangan itu sudah ada. Di dagangan ada. Terus akhirnya saya daftar. Saya ngajak orang. Latihan di dagangan situ? Dagangan perbatasan dengan desa sini sebenarnya. Dagangan paling utara. Dari sini berapa menit Mas? Mungkin? Kalau naik sepeda motor 10 menit lah udah sampai. Dekat ya. Terus saya ngajak berlima. Teman dari satu desa? Dari desa berlima berlatihan di situ.
Nah, dari 5 orang ini hanya 1 yang tidak jadi. Oh, merotol 1. Merotol 1. Tapi akhirnya juga ikut IKS. Oh, di angkatan selanjutnya. Tapi masih jauh, sekitar tahun 2001 atau enggak 2020. Dan jenengan latihan tadi tahun berapa? Tahun 93. Jadi, cuma terus akhirnya sebenarnya dia sudah lama mau gabung. Oh iya. Tapi dia mau ngomong itu malu. Karena sudah tua, sudah tertinggal jauh. Waktu kita ngobrol terus akhirnya dia ngutarakan, "Yus, saya ajak." Oh iya. "Yus, ayolah hadir biyen berjuang bareng mosok arek-arekan." Berarti semenjak keluar itu beliaunya tidak pernah lagi ikut apa-apa, pencaksilat lain apa-apa ya, Mas? Waktu keluar. Yang keluar itu yang merotol itu. Waktu merotol jenengan sempat itu yang sudah ikut lain. Ya, sudah ikut. Akhirnya kembali lagi kayak KSP. Iya, KSP. Iya. Gitu iya. Terus jenengan ini kan pengen ikut Merpati Putih. Iya. Itu apakah keluarga ada yang ikut Merpati Putih atau tertarik dari? Enggak ada. Itu dorongan dari kakak saya. Oh, kalau mau kandung? Kakak kandung kalau mau ikut bela diri ikut Merpati Putih aja gitu. Kakak nama Merpati Putih? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Oh, dia tahu ini yang terbaik mungkin. Terus akhirnya itu tadi saya ketemu jalan melihat foto ini kok tertarik, hati saya tertarik gitu kan. Yeah. Ya udah. Oh, berarti pertama kali ikut KSP Kerasakti di Dembangan itu ya? Di Dagangan. Itu. Waktu itu yang latih jenengan itu siapa, Mas, pertama kali itu? Pelatih saya waktu itu Mas Agus dan Mas PI. Mas Agus dan Mas Safi'i ya. Kita untuk Mas Agus semua masih sehat. Untuk Mas Safi'i dia menjadi anggota Polri, dinas di Tasikmalaya. Untuk Mas Agusnya masih menetap di Dagangan. Oh, gitu. Dan masih memantau ya beliaunya, maksudnya nggak vakum sama sekali lah, maksudnya masih ikut walaupun dia cuma mantau-mantau aja. Masih aktif. Alhamdulillah untuk di tempat saya latihan itu sudah mati suri lama, baru sekitar setengah tahun ini dihidupkan lagi. Dagangan tuh, Mas? Yang Dagangan untuk tempat saya latihan. Yang pertama kali itu. Oh iya. Udah lama, mungkin terakhir setelah saya ada 3 angkatan lagi, setelah itu sudah vakum. Akhirnya ada lagi? Ada lagi ini, baru sekitar setengah tahunan ini. Baru 6 bulan ya? Lalu jenengan kan ikut tadi berlima, merotol 1, yang merotol tadi Mas Sinten, Mas? Mas Sunarto namanya. Mas Sunarto. Dari 5 teman ini sering dijuluki itu pendowo gitu. Karena 5 orang ini kemana-mana selalu bersama-sama. Saya sendiri, terus Mas Agus Mentek itu yang jadi Satgas Pusat, terus Mas Wisono jadi Pamtub sekarang, terus Mas Karno, terus 1 Mas Sunarto itu yang ikut gabung yang belakang susulan. Oh gitu, teman seperjuangan. Iya, seperjuangan kemarin. Waktu jenengan latihan kan di Dagangan gitu. Iya. Lalu pengesahan jenengan itu masih di mana, Mas, pengesahan jenengan? Masih di Kodim. Oh, Kodim. Itu tahun berapa tadi, Mas, jenengan? Tahun 94. 94 disahkan oleh Gubes langsung. Iya, langsung Gubes, alhamdulillah. Langsung ada jeda nggak waktu jenengan dari disahkan tingkat 1 sama latihan tingkat 2 itu ada jeda. Oh, berarti 94 saya warga. Mungkin jeda hampir 1 tahun. Oh, 1 tahun. Terus pertengahan 95 saya mulai latihan tingkat 2. Di mana, Mas? Nah, latihan tingkat 2 ini bukan di tempat latihan resmi seperti adik-adik ini enggak. Saya itu di privat oleh Mas Wahyudi Sangen. Wahyudi Sangen? Iya, Mas Wahyudi Sangen. Itu kan kebetulan dia bekerja di MTS sini, di Sidoarjo ini. Waktu jenengan latihan tingkat 2 ini kelas berapa? Apa sudah bekerja? Sudah STM. STM. Di privat, berarti dalam arti privat gini, waktu jadwal latihan itu tidak di jadwal resmi hari Minggu dan Sabtu gitu enggak. Terus sak longgare Mas Wahyudi, longgar kerja ke sini langsung pemanasan untuk perenggangan aja langsung materi gitu. Siap-siap, tapi tetap latihan, materi tetap lengkap. Iya, lengkap. Tapi memang jadwalnya disesuaikan. Menyesuaikan, enggak di jadwal tetap hari ini dan hari ini enggak. Soalnya dia juga sibuk menyesuaikan. Kenapa kok jenengan ikut yang Mas Wahyudi, apa yang lain nggak ada, Mas? Karena di tempat Dagangan itu sudah buyar lah. Pelatih saya sendiri
juga merantau, terus nggak ada saya mau latihan di mana, saya nggak ada. Terus akhirnya diperkenal sama teman bahwa Mas Wahyudi dikenal, ternyata Mas Wahyudi itu juga pelatih di Uteran. Pelatih di Uteran, mungkin satu leteng atau satu gimana dengan pelatih saya itu sering komunikasi di Uteran. Pelatih di Uteran zaman dulu Uteran juga rame kan. Oh, niku akhirnya ikut tingkat 2 dan disahkan di Kodim juga ya, Mas? Kodim juga, tahun 96. Ini saya sering tanyakan kepada sesepuh-sesepuh atau senior ya. Nopo setelah di Kodim itu Mas, sasaran pengesahan IKSP Kerasakti nopo terombang-ambing, pindah sana pindah sini, jenengan nyimak nopo maksud? Oh, itu nyimak, betul. Itu pindah sana pindah tidak tidak pastilah. Sepeninggalnya guru besar itu. Oh, setelah guru besar. Setelah guru besar meninggal itu kita pengesahan berpindah-pindah. Oh, nyewa ya Mas? Nyewa ada di tempat, kalau nggak salah tempat Ding Lames itu KPU atau apa itu. Terus di gedung Raja Wali Rejagung, itu juga pernah. Oh, itu gedung pertemuan ya, bukan gudang ya Mas? Bukan, gedung pertemuan Raja Wali, terus di Korem. Oh, di Korem? Di Korem pernah, di Korem juga pernah. Korem depannya Kodim? Iya, depan Kodim sebelah selatan. Gini. Berarti kayak ini tamu nggak Mas? Nggak apa-apa. Oh gitu ya Mas. Jadi dulu itu bisa dibilang IKSP Kerasakti itu gimana ya, terombang-ambing nasibnya ya Mas. Untuk pengesahan saja sangat sulit untuk mendapatkan tempat ya. Karena mendapatkan tempat sangat sulit, mungkin izin atau gimana ya, karena mungkin perlu diketahui juga adik-adik yang sekarang sudah menikmati megahnya Padepokan, bahwa dulu itu seperti itu ya perjuangan. Iya, perjuangan seperti itu. Saya pernah bawa siswa waktu pengesahan di gedung KPU atau gimana Ding Lames itu sempat hilang. Siswanya terpisah? Iya, terpisah. Saya hampir sampai pagi itu baru ketemu. Oh, gitu. Yang katanya dulu pengesahan itu disahkan langsung pulang. Berarti nggak kayak sekarang? Nggak, sekarang nggak. Dulu itu nggak ya? Nggak. Dulu gelombang pertama keluar terus pulang, gelombang kedua keluar pulang gitu. Gini. Kalau sekarang terkoordinasi dengan baik kan, pulang serempak. Memang iya Mas. Sudah menetap, alhamdulillah kita sudah mempunyai rumah sendiri. Iya, bisa dibilang juga Padepokan termegah. Iya. Yang tadi yang pelatih yang jenengan tadi tingkat 2 itu juga masih sugeng ya, masih sehat? Masih, alhamdulillah masih sehat beliau. Berdomisili di mana Mas? Di desa Putat apa gitu loh. Jarang interaksi lagi, jarang kontak-kontakan. Iya. Oh iya. Itu waktu naik tingkat 2 apakah ada teman seperjuangan juga apa sendiri? Enggak, saya sendiri. Oh, sendiri. Iya. Oh iya. Habis itu jenengan melatih lagi, mengembangkan. Iya. Jadi gini, setelah saya naik tingkat 2 itu di desa ini belum ada yang mengenal IKS. Saudara saya Sidoarjo ini Mas? Iya, saudara saya ini ikutnya di Kodim. Setelah itu dia kerja di Tangerang. Jadi sudah nggak ngurusi IKS. Jadi yang memperkenalkan, istilahnya yang memperkenalkan IKS itu kami berempat itu. Oh, yang latihan berempat itu masih solid ya Mas? Iya, masih solid. Awalnya kami biru itu sudah mendirikan di sini. Sudah ngelatih di sini tapi gagal terus. Kenapa Mas? Gagalnya itu nggak tahu, siswanya itu keluar, habis keluar, cari lagi, keluar lagi. Terus akhirnya saya naik merah. Setelah saya naik merah, saya bermusyawarah. Musyawarah guyon loh Mas. Cangkruan, ayo adewe, piye ngenek latihan aja jajal. Wong aku unggah tingkat loro. Tapi posisinya sudah bekerja semua apa masih sekolah semua atau gimana? Yang berempat itu Mas, waktu mau mendirikan latihan itu? Masih sekolah semua. Sekolah semua. STM itu ya Mas? Iya. Iya. Mas Agus ya Cak? Mas Agus. Nek. Ayo mlebu kene lho. Mlebu ya Mas. Nah ini. Ya ini juga teman seangkatan saya perjuangan. Jadi gini, waktu setelah kami merah, kami berembuk untuk mendirikan di sini. Bagaimana caranya IKS itu di Sidoarjo ada. Gitu. Tapi bukan rembukan secara resmi, kita guyon di tempat cangkruan, guyon. Omong kosong. Terus
ayo sapa siswane, ayo anu ponak aku. Nah, akhirnya kita dapat siswa 4 orang. 4 orang dilatih 4 orang itu. Iya, 4 orang itu jadi semua. Jadi semua. Tapi sebelum kami mendirikan tempat latihan di sini, kami sowan ke guru besar dulu. Oh, minta doa restu lah. Minta doa restu. Dan pesan yang sangat singkat dan sangat berarti dari guru besar dan sampai sekarang masih saya jalankan itu gini. Ketika saya minta izin atau sowan ke guru besar mau mendirikan IKS di Sidoarjo ini, pesan guru besar itu cukup singkat. Gini, guru besar biasa kalau memanggil muridnya itu Dek, dia senang dipanggil Mas gitu. Terus gini, kalau adik ingin membuka latihan di tempat desa adik, saya beri doa restu. Tapi pesan saya cuma satu, tolong setiap latihan bacakan sarsilah, paling tidak 1 bulan sekali bacakan sarsilah. Mohonkan, mintanya adik seperti apa IKS di Sidoarjo, cukup itu aja. Berarti setiap 1 bulan sekali. Masuk Mas, monggo, lega. Sebulan loh Mas aku. Berarti setiap 1 bulan sekali kumpul untuk sarsilan itu ya Mas? Setiap kali latihan. Misalnya setiap latihan. Iya, sekali latihan. Berarti bisa kalau ada waktu longgar, saya ajak sarsilahan. Di akhir sarsilahan kita mohon lah, minta IKS itu dicintai oleh masyarakat, semakin berkembang. Ya tapi memang kenyataan, alhamdulillah mulai 96 sampai sekarang itu kita nggak pernah vakum. Nggak pernah vakum. Oh, nah. Itu yang saya tadi mau tanyakan. Sejak jenengan dari awal mendirikan latihan itu sampai sekarang berarti belum vakum sama sekali, Mas? Belum. Maksudnya tempat latihan ini pengurusan belum vakum, terus ada terus. Untuk saya sendiri pernah vakum, saya tinggal kerja. Merantau terus digantikan oleh Mas Ugi, terus Mas Robi ini, terus 4 teman ini ya, saling mengisi. 4 teman, saya, Mas Agus ini, Satgas Pusat, terus Mas Wisono, Pamtub, Mas Karno, terus tinggal 1 tadi Mas Nato yang ngikut belakang. Itu saling koordinasi, pokoknya ya alhamdulillah wasiat guru besar itu saya jalankan itu ada terus. Bahkan siswa kami itu ada yang dari Jalan Barito. Barito mana itu Mas? Jalan Barito Seleko. Oh iya. Jalan Diponegoro. Dari sana ke sini? Iya. Jalan Diponegoro juga sini, ini juga ada dari siswa saya dari Sambirejo. Padahal latihan di Ngebrak kan cekat, tapi nggak mau. Oh emang iya memilih Mas ya. Memilih. Di desa saya juga sempat itu Mas, latihan dari kecamatan lain, latihan di desa saya, katanya teman sekolah saya ikuti di sini Mas, saya ikut di sini ya wes nggak apa-apa, sama-sama IKS. Iya. Saya juga tembusi yang di kecamatannya aslinya itu nggak apa-apa, katanya wes lah nggak apa-apa, mau sama-sama IKS gitu katanya. Nah, jenengan kan tadi naik privat sendiri ya Mas? Iya. Lalu 3 teman jenengan ini apakah juga menyusul naik tingkat 2 apa gimana Mas? Enggak, sementara enggak, tetap biru. Karena karena kesibukan masing-masing, karena sudah bekerja seperti dengan waktu kan sudah bekerja semua. Terus untuk Mas Agus sama Mas Ipuk itu beberapa tahun lagi naik merah. Oh gitu, iya. Ini gue Mas, selama mengembangkan IKS Bikra Sakti ini mungkin ada nggak halangan paling besar menurut jenengan? Maksudnya paling berat lah, sampai ya Allah kok kayak ngene gitu, nanti sambat lah gitu jenengan. Ya alhamdulillah nggak ada Mas Agus ya. Cuman tempat latihan aja yang kita keluhkan itu dulu itu pindah-pindah Mas. Dari tempat satu ke sini, tempat pindah lain sampai di tengah sawah pun kita lakukan. Karena waktu itu kan juga masih rawan ya, masih rawan antar organisasi. Jadi kita di tempat ini terus nggak boleh pindah ke sini nggak boleh pindah lagi, sampai di tengah sawah kita lakukan. Kita tunggu di tengah sawah itu latihan. Pindah terus. Tapi kita nggak nyerah. Tapi Mas, berarti nek tengah sawah itu siang hari apa gimana? Malam hari ya. Sampai segitunya ya Mas ya? Sampai pindah sudah nggak bisa dihitung. Pindahnya berapa tempat udah nggak bisa, saya sampai lupa ngitung. Terus akhirnya alhamdulillah kita sudah menetap di halaman masjid ini. Udah lama ini Mas? Udah lama.
Ya ada sekitar berapa tahun ya? Sekitar ada ya 5 tahun 4 tahun. 5 tahun termasuk lama ya. Lalu jenengan kan tadi yang awal-awal melatih itu kan ponakan-ponakan ya, 4 orang ya. Lalu mereka apakah setelah pengesahan itu mungkin ini ada nggak murid jenengan selama ini dari pertama sampai sekarang itu yang paling loyal, yang masih mau meluangkan waktu itu ada Mas? Banyak. Oh gitu ya. Banyak. Jadi, tapi yang tidak loyal atau mungkin vakum juga ada. Oh gitu ya. Pastinya juga banyak. Ya mungkin karena kesibukan. Iya. Kesibukan masing-masing. Tadi saya simak ceritanya jenengan itu sempat beberapa kali ketemu dengan guru besar. Iya. Itu apakah gimana Mas pengalaman kita kan juga ya belum pernah tidak pernah lah ketemu dengan guru besar, kita yang junior ini, apakah ada momen yang paling berkesan lah bagi jenengan waktu ketemu guru besar? Apakah pesan yang mungkin masih dipegang sampai saat ini itu ada nggak Mas? Ya ada Mas. Itu tadi pesan guru besar, pesannya coba singkat, padat dan sangat berisi. Itu setiap kali mau latihan itu suruh bacakan Sarsila. Kalau tidak bisa, paling tidak 1 bulan sekali siswanya, warganya diajak Sarsilahan. Nah itu saya pegang sampai sekarang. Karena guru besar sendiri juga tidak, kalau dijak ngobrol itu kurang suka ngobrol lah gitu. Kalau ditanya jawabnya ini cukup singkat gitu aja. Gitu ya, berarti jarang ini ya, mungkin jenengan ajak ngobrol itu jarang-jarangan ya? Iya, jarang. Saya sendiri juga sowan ke sana, kalau nggak perlu powonten saya juga nggak ke sana. Nggak berani ya? Nggak berani. Gini. Saya ke sana itu pertama saya mau naik merah, saya sowan ke sana. Kedua terus mau buka latihan, mendirikan latihan di tempat sini. Itu aja. Saya kira cuma 2 kali kok saya. Berarti guru besar itu welcome kepada siapapun warga KSPI, siapapun sangat terbuka, iya. Sangat terbuka gitu. Iya. Walaupun kita bukan siapa-siapa lah. Iya, guru besar itu didayui adik-adik ini seneng. Dia itu senang kalau dipanggil Mas. Dia sendiri senang memanggil adik-adik adik. Yang tinggal di Merpati 45. Iya, di Merpati 45. Tadi seperti yang saya keluhkan ke jenengan, bahwa anak muda sekarang ini kita potong Mas, gak apa-apa, tak potong sama ini Mas. Apa jenenge? Ya seperti yang saya keluhkan Mas tadi, pertama kali saya datang ke sini tuh kalau berkeluh kesah pada jenengan bahwa kenapa anak muda yang sekarang itu jarang maulah melatih ataupun lebih mementingkan kesibukan pribadinya. Kurang gimana ya, loyal dengan perguruan, padahal tugasnya ya mungkin cuma melatih. Sementara ini memang melatih itu bisa dibilang berat, bisa dibilang ringan, tapi kebanyakan anak muda sekarang itu lalai lah bisa dibilang. Mungkin ada motivasi dari jenengan untuk anak muda yang pelatih muda lah dari KSP Sakti di luar sana, mungkin ada motivasi Mas. Ya begini, seperti yang jenengan sampaikan tadi, tugas kita sebagai warga maupun pendekar KSP Sakti itu yaitu nguri-nguri tempat latihan, ngopeni tempat latihan. Terus kalau tidak kita tuh siapa lagi? Jadi gini, untuk adik-adik yang muda-muda ini jangan sampai keluar dari mulut kita itu kata-kata Mas aku repot, Mas aku sibuk. Repot dan sibuk itu kata-kata yang sangat menyakitkan. Karena apa? Karena waktu dia menjadi siswa dan kita melatih, kita itu bukan pengangguran Mas. Kita punya kesibukan juga. Kita punya keluarga, kita juga kerja. Tapi kenapa kok bisa melatih? Ya karena kita luangkan waktu. Kita luangkan waktu kita korbankan tenaga kita dan lain-lain. Nah terus kalau sudah dididik susah payah, terus dia alasan Mas aku repot, Mas aku sibuk sih. Itu kan sangat menyakitkan. Berarti dia memandang kita ini pengangguran. Nah jadi gini, sesibuk apapun,
sak repot-repote awakmu. Itu sebenarnya bisa ya? Untuk datang ke tempat latihan hanya sekedar melatih itu bisa ya Mas, disempatkan tuh bisa, sangat bisa. Ya, jadi saya harap dan saya mohon untuk adik-adik itu, ayolah kita hidupi lagi tempat latihan, kita ramaikan tempat latihan. Jadi jangan sampai terkeluar kata-kata Mas aku repot, Mas aku sibuk dan lain-lain. Itu sangat menyakitkan. Nah, di tempat latihan jenengan sendiri itu pasti juga ada ya Mas seperti itu? Pasti ada. Ada ya, di semua latihan pasti. Iya, ada. ini fenomena bukan di KS saja. Saya kira di semua organisasi mengalami ini. Yang dulu saya alami itu ini Mas. Yang dulu saya alami itu apa? Kalau kita lalai melatih ya, tidak mungkin tidak datang ya. Pelatih saya itu cenderung menghukum dulu ya Mas, waktu saya itu dihukum lah, intinya diperingati dan dihukum ya, mungkin ada sedikit hukuman lah walaupun itu cuma tamparan di perut atau gimana, itu buat kita tuh efek jerah sekali. Mungkin dari jenengan itu bagaimana Mas untuk nanggulangi ini anak-anak muda yang sekarang, kalau dikerasi mungkin kan malah nggak datang. Ini jenengan gimana ngatasi yang anak-anak yang jenengan itu, yang jenengan pimpin lah? Ya gini, saya lebih pendekatan persuasif dari hati ke hati. Setiap kali datang ke latihan untuk yang warga sering saya kumpulkan, saya kasih wejangan lah gitu. Tapi karena apa? Saya belajar dari yang dulu-dulu saya kerasi itu malah mutung. Malah gak tahu gelem latihan, gak tahu anu. Dulu itu saya gitu Mas ya. Kegiatan apapun dia juga nggak hadir. Akhirnya saya berubah. Saya rubah ya udahlah. Karena ini kita harus memerlukan kesabaran. Memerlukan kesabaran. Jadi pernah ya yang di fase keras itu ya Mas? Ada, pernah juga. Ya pernah saya kasih wayang latih ora teko. Terus wayahnya apa, ada kegiatan istighosa dan lain-lain nggak datang. Terus saya langsung keluarkan saya dari grup. Saya pegel ya, jengkel ya Mas. Kok gak ngajin, padahal saya undangi satu persatu loh. Gak diwacara, gak dijawab, gak dianu ya ora tekoan. Akhirnya saya berpikir, terus tak ngenek nih juga enak perubahan. Baik terus piye? Jadi kita coba lagi lah, kita lakukan pendekatan dari hati ke hati. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai ada perubahan yang lebih baik lagi. Tempat latihan di belakang rumah? Iya, di belakang rumah ini, di halaman masjid. Depan masjid ya. Tadi ini yang untuk saat ini Mas, sekarang ini ada berapa siswa Mas di belakang? Ada sekitar 9. Dari area Madiun mungkin. Kalau sekarang kan Mas, untuk latihan kan bisa atau milih, pengen latihan di sana bisa ya Mas, untuk latihan ke sini bisa ya? Bisa, bisa aja. Soalnya itu kemarin juga saya sempat dapat siswa yang ya sekarang jadi rekan saya dari Bojonegoro nikah ke Madiun, akhirnya ikut di latihan di desa saya. Padahal dia dari desa lain, kecamatan lain, tapi ya nggak masalah lah, karena juga untuk menuntut ilmu saya juga harus profesional juga sebagai pelatih. Jadi untuk dulur-dulur yang di luar sana atau di area Karsidenan Madiun ingin latihan ke Mas Hendri, sangat bisa ya Mas? Sangat bisa sekali. Ya, karena gini, di Sidoarjo ini kan istilahnya sesepuh ya Mas ya. Sesepuh itu masih muda-muda seperti saya, Mas Agus. Itu satu umur, sak balatan Mas. Saya, Mas Agus, Mas Wisono, Mas Karno itu. Jadi ketika ada kumpulan di desa itu dipanggil sesepuhnya itu, yang paling muda itu IKS. Di antara organisasi lain. Yang lain-lain organisasi itu kan sesepuh ya tetap ya sesepuh, masih bapak-bapak. Itu yang paling muda itu IKS. Sempat ditanya loh, kisah sepuh kok gak enak sing tuwek iki. Ya kita ini loh Pak. Terus akhirnya gini apa? Kita berembuk gimana kalau kita ngerekrut dari kalangan tua. Terus siapa? Terus alhamdulillah kita itu di sini kan selain belajar silat, kita juga mendalami kerohanian. Jadi
seperti kita adakan pengobatan massal dan lain-lain itu ternyata banyak. Oh, itu ya Mas caranya menarik perhatian itu seperti kita itu. Kita adakan pengobatan massal, bertanya ya pagar-pagar rumah dan lain-lain itu akhirnya menarik perhatian dari yang tua-tua. Terus akhirnya kita adakan latihan. Kemarin ada sampai berapa angkatan, ada 5 kalau enggak 4 angkatan. Itu bapak-bapak semua, tapi jadwalnya saya sendiri kan. Yang latih harus senior. Iya, harus yang senior. Itu ada. Terus akhirnya alhamdulillah kita sudah dapat yang istilahnya dari segi umur ya, dari segi organisasi dia juga masih junior, tapi segi umur dia sudah senior. Nah, akhirnya saya taruh di depan lah. Gitu tuwek-tuwekan gitu. Lagi ini kok juga kadang menjadi problem di beberapa tempat Mas. Soalnya pernah saya didatangi seorang mungkin ya bapak-bapak ingin latihan tapi dia takutnya apa? Dia latih anak sekolah apa gimana, umurnya jauh di bawahnya. Saya juga kasih pengertian bahwa seperti itu disesuaikan karena juga porsinya dan yang latih pun juga disesuaikan, bukan sembarangan lah. Itu di KSP Sakti ya. Kalau memang di kita itu juga wajib ya Mas latihan, wajib maksudnya walaupun privat wajib ya. Tidak cuma masuk dengan untuk keanggotaan. Enggak, tetap latihan. Lain gini kan mungkin ada yang nembung kulo juga Mas. Jadi mungkin Mas saya ingin ikut IKS, tapi umpama langsung ikut disahkan gimana? Saya memang menolak dengan halus. Memang di sini harus latihan wajib. Gitu. Ya walaupun saya harus mengorbankan satu orang tidak masuk di perguruan, tapi kualitas tetap. Ya betul. Ya. Seperti itu. Terus selain itu kita juga untuk gimana Mas? Menarik simpati masyarakat itu kita adakan jimbitan Mas. Jimbitan koin bersama. Jadi kaleng rokok itu saya kasih stiker. Per anggota semua saya kasih. Tapi kalau satu rumah ada 2, 3 ya cuma 1. Saya kasih semua. Nah itu kita ambil, kita kumpulkan setiap hari Jumat. Itu dikasih stiker IKS apa? Saya kasih stiker IKS. Oh gitu. Terus nominalnya kita nggak narjet. Berapapun, mau 1.000, 2.000, 10.000 terserah. Itu cuma dipasang di rumah anggota IKS ya. Iya. Kita ambil setiap hari Jumat. Dan uang itu sudah kita sepakati bersama. Karena uang jimbitan itu istilahnya uang amal lah ya. Jadi kita pergunakan khusus untuk kegiatan sosial dan keagamaan dan menjenguk saudara kita yang sakit atau orang tua kita yang sakit. Kita ambilkan uang itu. Jadi enggak. Jadi misalkan ada anggotanya sakit, kita ambil uang jimbitan, kita jenguk bareng-bareng. Misalkan dari bapak ibu kita, salah satu anggota kita yang sakit, kita juga jenguk bersama-sama. Masih di lingkup keluarga. Jadi gini. Jadi kita berpikir ikatan keluarga silat itu jangan hanya nama aja. Bagaimana kita mengimplementasikan dengan nyata. Jadi dengan yo istilahnya wong aja didelok sepiro nek apa sing mbok gawa, ning deloken rasa solidaritas kita. Nah, jadi untuk kegiatan sosial kita sering bagi sembako dan santunan. Untuk kegiatan keagamaan kita ngajak pengajian. Selain itu kita tidak memakai uang itu, hanya khusus untuk itu. Kalau kita mau bikin acara yang sifatnya dandutan, reokan, syukuran, kita pakai uang kas, uang IKS ada 2, uang jimbitan sama uang kas IKS. Kas IKS itu kita pergunakan ya istilahnya ya senang-senang lah untuk syukuran dan lain-lain itu. Tapi itu masih berjalan sampai sekarang. Sampai sekarang masih berjalan. Ya, bahkan yang terakhir kita undang neng Umi Lailai kemarin juga pakai uang jimbitan itu. Berarti tiap Jumat dan akhirnya nominalnya menjadi besar ya? Iya, lebih besar. Kita pergunakan untuk pengajian dan lain-lain itu. Akhirnya kan orang berpikir kegiatan IKS ini positif ya. Ya ternyata memang benar. Setelah pengajian itu juga ada yang daftar 3 orang. Anaknya dari yang nonton itu? Iya mungkin. Terus sudah daftar masuk jadi siswa kita. Alhamdulillah kita selalu berbuat yang positif. Seperti
setiap malam Jumat Legi kita aktif terus istighosah. Berarti yang ngundang Umi Laila kemarin itu dari KSP? Dari IKS sendiri. Oh, Dari itu IKS ini pakai uang jimpitan, ya tidak menutup kemungkinan, tidak kita pungkiri ada beberapa orang yang donatur dari luar IKS itu ada. Ya. Iya. Tapi kan secara keseluruhan kita yang Itu hajatnya apa Mas kemarin? Kemarin itu sebenarnya kita mau menghajat untuk halal bihalal Mas. Iya. Karena jadwalnya penuh. Iya. Terus saoleh jadwal yang sing kosong di nopo bulan nopo gitu. Ya, akhirnya kita buat temanya pengajian umum gitu aja. Oh iya. Karena menyesuaikan. Menyesuaikan jadwalnya ning Umi. Dan kita sudah 2 kali Mas Agus ya. Sudah 2 kali kita mengajar pengajian, dan ini juga kita lanjut lagi, nanti kita program lagi apa nanti kegiatan setelah ini yang positif lah gitu untuk masyarakat. Nah, karena apa? Karena kita bikin acara elektunan ya kemarin, waktu tasyakuran warga elektunan itu yang nonton itu hanya warga kita sendiri, anggota kita sendiri. Untuk orang masyarakat umum hanya beberapa orang, persentasenya hanya 2% atau 3% itu. Jadi saya berpikir gini, kok narik simpatinya terus piye? Yang nonton anggota kita sendiri, untuk orang umum hanya 2%-an. Nah, kalau anggota kan sudah dipastikan jadi anggota kita, nggak perlu kita mencari simpati. Terus akhirnya kita sepakat, kita rubah, adakan pengajian mobilnya tingkat lokalan. Ternyata yang lihat itu banyak orang umumnya. Dari anggota kita sendiri hanya berapa persen. Oh malah ya. Nah, kita saya bilang, wah iki matok iki. Nah, karena kita menyasarnya kepada masyarakat. Untuk syiarnya kepada masyarakat. Gimana biar IKS itu dipandang masyarakat itu baik, ada manfaatnya gitu. Jadi hadirnya IKS itu ke tengah masyarakat itu seolah jangan musisi silat, nah itu jangan sampai. Nah, kita harus mengubah paradigma masyarakat. Piye IKS sih hadir di masyarakat itu ben enek manfaatnya, ben dirasakne masyarakat. Carane piye? Ya wis akhirnya kita sepakati ada pengajian, santunan anak yatim, bagi sembako, terus kita bantu musola, masjid yang membangun, kita raketan semen rongsak, telung sak. Namakan IKS. Iya, namanya IKS Memang. Iya, bisa dicontoh untuk dulu-dulu yang desa lain ya Mas. Dari wilayah lain mungkin caranya dari desa Sidoarjo seperti itu. Iya, seperti itu. Bahkan ini sudah ditiru oleh organisasi lain, nggak perlu saya. Iya, di Sidoarjo ini sudah ditiru ya alhamdulillah karya kita yang bagus ditiru. Kita juga ikut senang lah, karena mereka termotivasi dengan kita. Ya alhamdulillah kita juga ikut senang. Ya perlu saya sampaikan untuk saudara-saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada ya. Yang paling penting ini kita itu sebagai warga atau pendekar IKS itu memegang teguh sumpah dan janji yang telah kita ikrarkan. Ya, di antaranya kita jangan sampai pindah ke organisasi lain, apapun yang terjadi. Nah, ini Mas. Apapun yang terjadi jangan sampai pindah organisasi lain. Sekali kita masuk ke IKS, tetap IKS. Memang yang terjadi di teman-teman saya Mas, kemarin tuh saya juga ngalami sendiri. Katanya yang enggak dihormati lah, katanya enggak diajeni lah, enggak dikoncani lah, enggak ditemani ada sebagainya. Terus saya ditanya balik, kamu ikut IKSP itu tujuannya apa? Kembalikan lagi, dan mereka dia itu tanya-tanya diri sendiri ya. Ayo wis akhirnya sadar. Pokoknya sudah mau pamit, mau metu, arep melu kae. Ya wis sama metu gak apa-apa tapi nyapu ngono. Iya, di sini juga saya kasih pemahaman Mas. Pokoknya apapun masalahmu, jangan kamu korbankan organisasi. Ya, apapun masalahmu. Karena di IKS ini besar, keluarga kita tuh banyak, pasti ada konflik. Itu pasti. Tidak bisa dipungkiri. Seandainya kalian mempunyai masalah dengan si A, terus jangan sampai korban organisasi, sekalian vakum bahkan pindah organisasi. Karena di organisasi IKS ini bukan si A aja, masih banyak yang perlu kalian membutuhkan kalian banyak. Bahkan seandainya kalian mempunyai masalah pribadi dengan saya,
jangan kalian ini vakum. Terus awak mungkin iso teko ning IKS, ngurung IKS, aku ku seneng. Ya, saya kasih pemahaman seperti itu. Nek enek masalah ngomong, dipecah nih bareng, diselesaikan. Aja terus disimpan terus aku loro vakum, bahkan ikut organisasi. Itu nggak apa-apa ikut organisasi, itu hakmu. Tapi ingat, kalian sudah mengucapkan ikrar. Nah, sumpah, cepat atau lambat itu pasti karma akan menghampiri. Jangan karena tergoda rayuan. Lah sing goda iki gak duwe ikatan apa-apa. Lah sing yang digoda ini loh, kita sudah terikat janji. Sumpah janji itu. Nah, jadi akan kembali ke kita ya. Iya, akan kembali ke kita sendiri. Ya, mungkin cukup teman-teman bincang-bincang kita kali ini. Mungkin kalau ada salah kata ataupun yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kali ini nanti kita juga lanjutkan ke soal lagi ke sepuh atau senior yang lainnya. Terima kasih Mas Hendri pengalamannya yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga dulur bisa bermanfaat. Saya mohon undur diri, saya antar truk dengan Mas Hendri. Salam Jinso.